Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Wahyu Wibawa Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sistem pengapian, di mana yang akan kita bahas di sini supaya kita menjadi lebih paham tentang sistem pengapian. Kenapa bisa sampai timbul percikan bunga api pada busi? Jadi ini yang mendasari dari sistem pengapian yang ada saat ini. Karena kebanyakan tipe yang saat ini dipakai adalah yang DLI, Distributor-less Ignition. Sebelum kita ke sistem pengapian, di sini akan kita lihat dulu komponen-komponen pada sistem pengapiannya. Yang pertama di sini ada baterai. Baterai ini sebagai sumber energi listrik. Kemudian di sini ada fuse, di sini ada sikring sebagai pengaman kelistrikan. Kemudian di sini ada kunci kontak sebagai pemutus penghubung arus listrik. Kemudian di sini ada ignition coil atau coil pengapian. Di sini ada dua buah kumparan dan satu tahanan. Di sini ada kumparan primer, kumparan sekunder. Sementara di sini ada tahanan balas. Kemudian di sini ada distributor. Kalau kita lihat lebih detailnya, distributor di sini ada beberapa komponen. Di sini ada platina atau kontak pemutus. Kemudian di sini ada cam atau knock. Di sini ada kondensor atau kapasitor. Kemudian di sini ada rotor yang mendistribusikan arus listrik ke terminal atau kabel tegangan tinggi. Kemudian di sini ada busi. Yang seperti ini ada simbol massa body ground. Kemudian cara kerjanya, perhatikan panah merah. Pada saat platina tertutup, posisinya di sini platina tertutup, maka aliran arus listrik kita lihat kayak dari posisi baterai ke fuse ke kunci kontak posisi IG, kemudian ke tahanan balas, kemudian ke kumparan primer, ke terminal negatif, kemudian ke platina, kemudian ke massa. Apa yang terjadi? Karena di sini ada sebuah kumparan, kemudian dialiri arus listrik, maka akan timbul medan magnet. Dan pada medan magnet ini akan timbul induksi atau self induction atau induksi diri. Terus kemudian pada saat karena posisi cam ini berputar, yang tadinya posisinya itu dapat yang rata, kemudian berputar dapat tonjolan camnya, maka posisi platina akan terbuka. Ketika platina terbuka, apa yang terjadi? Oke, jadi ketika platina terbuka, maka di coil ini akan terjadi kolaps. Atau kalau tadi sendiri ini self induction, maka pada kumparan sekunder di sini akan terjadi mutual induction atau induksi bersama. Jadi baik di primer maupun sekunder ini akan terjadi induksi. Akibat dari induksi ini maka tegangan dari baterai ini sekitar 12 volt akan menjadi naik. Untuk primer sendiri kurang lebih 200-an volt, untuk sekunder sendiri sampai puluhan ribu. Bisa 10.000 di atas 10.000 volt untuk tegangannya. Oke, perhatikan. Tegangan induksi. Jadi, secara prinsip, apabila arus listrik ini diputus secara tiba-tiba pada platina, maka efeknya ini atau dampaknya akan timbul kolaps atau induksi. Pada kumparan sekunder ini akan timbul induksi bersama atau mutual induction, di mana di sini tegangannya akan menjadi lebih tinggi karena di sini jumlah kumparannya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kumparan yang ada pada kumparan primer. Sehingga tegangannya kalau di sini tadi saya sampaikan sekitar 200-an volt,
di sini akan berkali-kali lipat bahkan sampai di atas 10.000. Bisa jadi 15.000 sampai 30.000 watt. Nah, tegangan yang tinggi ini akan dialirkan menuju ke rotor, kemudian kabel tegangan tinggi, kemudian ke busi. Sehingga pada busi ini perhatikan busi, yang ada jarak sekitar 0,8 mm, arus listrik ini bisa meloncat menuju ke elektroda samping. Dari elektroda tengah menuju elektroda samping. Sehingga loncatan arus listrik ini yang berfungsi sebagai awal pembakaran pada motor bensin. Nah, ini adalah cara kerja dari sistem pengapian. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.